Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya menyapa Bapak Ibu honorer teknis administrasi yang sedang menunggu apa kira-kira keputusan pemerintah terhadap Bapak Ibu honorer tenaga teknis administrasi yang tidak lolos seleksi CASN dengan status P3K di tahun 2022, bahkan di tahun 2023 tahun ini juga. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu informasi yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer seluruhnya terkait dengan P3K afirmasi. Nah, di sini ada satu berupa pertanyaan, apa kabar P3K afirmasi? Ketua Umum Honorer kategori 2 minta tenaga teknis administrasi diprioritaskan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu perjuangan yang dilakukan oleh Ketua Umum Honorer kategori 2 supaya semua honorer tenaga teknis administrasi diprioritaskan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa dan bagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Honorer kategori 2 kepada pemerintah terkait dengan nasib honorer tenaga teknis administrasi? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ketua Umum Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia PHK2I, Sahirudin Anto, meminta kepada pemerintah untuk menyediakan formasi P3K 2023 untuk tenaga teknis administrasi. Hal ini suatu yang wajar disampaikan oleh Ketua Umum Honorer Kategori 2 Indonesia karena menurut beliau honorer semua sama, baik tenaga honorer guru, kesehatan, dan administrasi. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga didesak memberikan afirmasi bagi honorer tenaga teknis administrasi sama seperti pemberian afirmasi kepada guru dan tenaga kesehatan, sehingga honorer guru dan tenaga kesehatan banyak yang meraih impian menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K mulai dari tahun 2021-2022, bahkan di tahun 2023 tahun ini. Sudah saatnya pemerintah memberikan formasi dan afirmasi untuk honorer tenaga teknis administrasi. Karena selama ini kami dianaktirikan, kata Udin Sapan Akrab Sahirudin kepada jpnn.com pada hari Jumat 28 April 2023 tahun ini. Menurut dia, guru honorer induknya ialah pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atau Kemendikbudristek, dan Kementerian Agama, induknya adalah Kemenag. Tenaga kesehatan atau nakes, honorer, induknya ialah Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Penyuluh pertanian, induknya Kementerian Pertanian atau Kementan. Honorer tenaga teknis administrasi, induknya siapa? Jadi ini adalah suatu hal yang membingungkan, karena semua ada di semua lintas instansi, ungkap Udin. Udin menduga karena induknya banyak, maka itulah yang menjadi penyebab pemerintah pusat kebingungan mengambil kebijakan. Bahkan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas pun kaget akan keberadaan mereka, dalam arti kaget dengan keberadaan honorer tenaga teknis administrasi. Udin mengaku sedih karena sekelas Menpan RB Azwar Anas tidak tahu soal honorer teknis administrasi. Padahal sebelumnya menjadi Bupati Banyuwangi 2 periode. Dia pun mempertanyakan apakah itu pura-pura tidak tahu atau kurang peduli dengan keberadaan honorer teknis administrasi tersebut. Seharusnya kalau memang Pak Menpan RB Azwar Anas baru tahu, maka harus ada kebijakan khusus yang diperuntukkan bagi tenaga teknis administrasi agar bisa diangkat menjadi P3K, ujarnya. Jika dilihat dari kebijakan pemerintah selama ini, Udin mengatakan tenaga teknis hanya dipandang sebelah mata.
sementara guru dan nakes selalu diprioritaskan setiap tahunnya. Nah, Bapak Ibu, sedikit kita luruskan informasinya bahwa sebenarnya tenaga teknis administrasi atau honorer di teknis administrasi itu bukan dipandang sebelah mata, bukan dianaktirikan, dan bukan tidak diprioritaskan. Tetapi sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah melalui Menpan RB bahwa dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K itu, yang diprioritaskan utama adalah tenaga honorer guru dan tenaga honorer tenaga kesehatan. Ada satu penegasan bahwa bukan berarti menganaktirikan honorer yang lain. Dalam arti, honorer yang lain juga menjadi prioritas setelah guru dan tenaga kesehatan. Nah, artinya di sini Bapak Ibu honorer tenaga teknis administrasi mesti bersabar untuk menunggu keputusan pemerintah terkait dengan perekrutan ASN P3K jalur honorer teknis administrasi. Apakah diberi afirmasi seperti guru dan tenaga kesehatan ataupun tidak. Tentu ini kita perlu kesabaran untuk menunggunya. Oleh karena itu, Udin hanya bisa berharap kepada pemerintah pusat untuk memberikan perlakuan adil kepada masyarakat termasuk honorer teknis administrasi. Udin mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah jangan sampai berpikir pendek dengan menempuh jalan mengalihkan honorer tenaga teknis administrasi ke tenaga outsourcing. Katanya, kami sekarang menunggu kebijakan P3K afirmasi yang dijanjikan oleh pemerintah. Teknis administrasi selama ini bekerja melaksanakan tugas birokrasi yang seharusnya dikerjakan oleh pegawai negeri sipil atau PNS, pungkas Sairudin Anto alias Udin. Dan ini hal yang wajar disampaikan karena sesuai dengan pengakuan pemerintah melalui Menpan RB dan jajaran pemerintah lainnya bahwa honorer pada dasarnya benar-benar diakui keberadaannya dari sisi skill, keahlian, dan keterampilan, dan bahkan dalam hal melaksanakan pekerjaan yang seharusnya itu adalah pekerjaan para PNS. Tetapi banyak informasi mengatakan bahwa pekerjaan di instansi pemerintah itu tidak semua mampu dilaksanakan oleh PNS. Tetapi dengan adanya para honorer, teknis administrasi, dan honorer lainnya seperti bidang kesehatan dan guru, maka birokrasi atau kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah berjalan dengan sebaik. Itulah informasi terkait dengan pertanyaan mengenai apa kabar P3K afirmasi di tahun 2023 tahun ini yang disampaikan oleh Ketua Umum Honorer kategori 2 supaya tenaga honorer, tenaga teknis administrasi diprioritaskan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2023 tahun ini. Nah, ini disampaikan oleh Ketua Umum Honorer kategori 2 kepada pemerintah yang dikutip oleh jpnn.com pada Jumat 28 April 2023 tahun ini. Besar harapan Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Honorer kategori 2 ini supaya didengar oleh pemerintah dan hal ini bisa dikabulkan sebagaimana afirmasi pada tenaga honorer pendidikan dalam arti guru, demikian juga dengan tenaga honorer bidang lain seperti tenaga honorer di bidang kesehatan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya, terima kasih.